Pompa ini. Pompa fungsinya untuk mengalirkan fase gerak ke dalam kolom dengan kecepatan tinggi. Ulangi ya. Pompa fungsinya mengalirkan fase gerak ke dalam kolom dengan kecepatan tinggi. Tanpa pompa tidak bisa fase gerak masuk dalam kolom. Lanjutnya auto sampler. Oke, auto sampler. Fungsinya dulu, baru saya tunjukkan. Auto sampler itu fungsinya adalah memasukkan Sampel otomatis. dan mengambil dan memasukkan sampel secara otomatis. Otomatis. Nah, cara mengambil sampel tetap menggunakan ini nanti siring. Hentikan ya. Tetapi yang menarik, yang menurunkan, dan yang menggerakkan satu ke tempat lain bukanlah tangan manusia, tapi mesin atau tangan robot. Ya, makanya disebut dengan auto sampler, otomatis. Ini ya bentuknya ya. Sayangnya saya tidak bisa tunjukkan. Mengapa? Kita tidak punya. Ya, tidak bisa saya tunjukkan bagian-bagiannya. Mana yang tangan-tangan mesinnya atau tangan robotnya tidak bisa saya tunjukkan. Tapi tetap pakai ini. Tapi yang menarik, menurunkan, memindahkan itu mesin. Apalagi? Manual injektor. Kalau ini ada ini. Masukkan. Iya. Nah, fungsinya dulu. Fungsinya adalah tempat memasukkan sampel. Ini tidak bisa mengambil sampel tetap ini. Ya. Memasukkannya saja bisa. Ya. Ya, tentu alatnya sama ini juga. Kita ambil sampel kita pernah. Ambil, masukkan, suntik. Jadi ini tempat memasukkan sampel, bukan tempat mengambil sampel. Mengambilnya tetap pakai tangan robot itu tetap mengambil siring, tapi caranya otomatis. Kalau ini apa? Tempat memasukkan sampelnya secara manual, tidak otomatis. Pakai tangan manusia geraknya. Tidak mesin atau tangan robot. Apa lagi? Kolom. Di mana posisi kolom? Di dalam oven. Ini kolom. Posisinya di sini. Ya. Nah, posisinya sederhana di sini. Ya, tadi karena teknologinya tinggi, harganya kalau untuk saya terbilang mahal. 5 juta. Nah, Iya, karena teknologinya. beli motor. Kamu saya kasih 5 juta belum tentu bisa buat ini kan. Nah, itu menunjukkan teknologinya tinggi. Kalau kita bisa buat 5 juta berarti teknologinya bisa kita kuasai. Stainless steel. Selanjutnya open kolom, Pak. Nah, open kolom fungsinya memanaskan kolom. Dia ada di luar kolom. Kolom ada di dalamnya. Nah, ini open. Nih, tujuan ini open. Apalagi? Detektor. Detektor fungsinya untuk mendeteksi atau mengenali zat hasil pemisahan kolom. Jadi kan kolom ini kan membuat zat-zat tadi terpisah, keluar kan? Nah, itu yang mengenalinya adalah detektor. Detektor mengenali zat hasil pemisahan berdasarkan sifat zat. Saya bikin analogi seperti ini. Kalau saya ingin mengenali siapa? Karnisa, gimana saya cara mengenalnya? Pertama dari wajah, misalkan dari warna rambut, dari saya nggak tahu apa ini. Nah, ketika dia lewat, kan mengenali kan harus dia lewat dulu. Masa dia ada di rumah saya bisa mengenali? Telepati. Kan sama kayak di sini. Cara mengenali kan kalau zatnya sudah sampai. Nah, zatnya anggap saja si Karnisa ini zatnya, sampelnya. Bagaimana saya detektor. Bagaimana detektor ini atau saya ini mengenali Karnisa sampel?
Pertama dari wajahnya, dari warna rambutnya, jangan banyak bergurau ya. Nah, serius. Dari bajunya, dari penampilannya, kan bisa-bisa aja kan. Nah, begitu juga kalau si detektor ini ingin mengenali zat. Dari sifat zat itu, pertama dari sifat absorbansinya. Absorbansi itu apa? Kemampuan zat menyerap cahaya. Tiap-tiap zat itu memiliki keunikan dalam menyerap cahaya. Lalu bisa juga dari nilai indeks biasnya, bisa dari nilai daya antar listriknya, bisa dari nilai spektrum masanya dan lain-lain. Sehingga detektor beragam jenis untuk HPLC. Yang kita punya hanya detektor ultraviolet visible spectrophotometer. Jadi ini nih adalah detektor yang fungsinya seperti sebuah spektrofotometer. Yang dibaca apa? Absorbansi. Prinsip kerjanya sama dengan spektrofotometer yang di sana. Cuman bedanya ini khusus untuk HPLC. Kalau ini berdiri bebas, tidak digandingkan dengan alat lain yang lain. Ya. Kalau HPLC menggunakan alat ini secara keseluruhan, di sini ada bahan yang dipisahkan lalu dikenali. Kalau di sini tidak terjadi proses pemisahan, hanya proses pengenalan atau identifikasi. Itu saja bedanya. Sehingga otomatis harganya beda jauh. Di sini ada pemisahannya, di sana tidak. Otomatis di sini lebih tinggi. Nah, itu apa detektor? Controller fungsinya untuk mengatur komunikasi data dan mengirimkan data ke komputer. Data hasil pengukuran tentu saja. Posisinya apa dia? Posisinya, kalau di sini posisinya merupakan sebuah alat tersendiri ya, seperti ini kan. Nah, kalau di sini tidak, kita tipe yang baru ini alatnya hanya berupa keping elektronik gitu. PCB, keping elektronik ya. Kalau di komputer kan ada sering lihat tuh ada yang menempel motherboard itu keping elektroniknya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, jadi bukan kotak seperti ini, dimasukkan di dalam pompa bagian dalam, sehingga menghemat tempat. Ketika kita menghidupkan pompa, controller langsung hidup juga, karena connect. Ya. Fungsinya mengatur komunikasi data dan tampilan dan hasil ke komputer. Berikutnya, waste itu artinya limbah. Itu artinya apa? Tempat penampungan limbah. Kok ada limbahnya? Ini saya tunjukkan jalur-jalur fase gerak dan sampelnya supaya Anda mengerti mengapa ada limbah. Ini fase gerak kan? Paham ya? Nah, fase gerak dihisap pompa masuk ke dalam pompa. Ya. Ini ada pipa stainless didorong oleh pompa lewat manual injektor. Kalau tidak ada sampel, dia tidak bercampur. Tapi kalau kita masukkan sampel, akan bercampur dengan sampel. Dibawalah sampelnya, diangkutlah sampelnya oleh si fase gerak menuju ke kolom. Di dalam kolom terjadi pemisahan. Lalu keluarnya dalam bentuk apa? Pertama dalam bentuk fase gerak dan zat-zat hasil pemisahan. Nih. Nah, ini alirannya nih. Ya. Ini masuk ke dalam bagian detektor. Nah, di detektor dia dikenali. Setelah dikenali apa? Keluar lagi dia. Keluar nih, ini selang putih. Di sini ya. Barulah masuk selang yang besar, masuklah ke tempat penampungan limbah. Jadi selama kita punya fase gerak, selama pompanya hidup, berjalan terus ini, kayak sekarang ini berjalan terus. Tidak analisa pun berjalan terus. Sehingga perlu tempat penampungan. Berikutnya, komputer. Tentu saja komputer untuk menampilkan data hasil analisa. Paham ya? Nah, simulasinya seperti ini, bagaimana bekerjanya sebuah HPLC. Saya tunjukkan. Nah, ini aliran pelarutnya, aliran fase gerak.
geraknya seperti ini, sama seperti yang saya tunjukkan barusan. Ujung-ujungnya sampai ke limbah, tempat limbah. Ini saya simulasikan lagi. Apa yang terjadi kalau sampel dimasukkan warna kuning sampel nih? Masuk di bawah fase gerak, masuk ke dalam kolom, pisah. Beda-beda waktunya, masuk ke detektor, masuk ke limbah. Detektor mengenalinya sebagai A, B, C, dan D. Ini contoh. Selanjutnya A, B, dan C, D sinyalnya diambil oleh controller untuk dikirim ke komputer. Lalu komputer menampilkannya dalam bentuk grafik, gambar. Gambar ini namanya kromatogram. Nah, biasanya berupa puncak-puncak saja. Setiap puncak mewakili satu senyawa atau satu zat. Oke, ya. Berikutnya kita pindah ke spektrofotometri. Nah, ini tidak terlalu